Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandra Akbar. Saya dari Psikologi Angkatan 2022, dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ibadah dan amal soleh sebagai bagian dari tugas akhir. Jadi apa itu ibadah? Nah, secara etimologi, ibadah adalah pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan atau merendahkan diri dan doa. Nah, menurut ulama tauhid, ibadah adalah mengesahkan Allah, mentazimkannya dengan sepenuh-penuh tazim, serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya atau menyembah Allah sendiri. Dan beribadah menurut ahli tasawuf terbagi menjadi 3. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengharap benar akan memperolehnya, atau karena takut akan siksa. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memandang bahwa ibadah itu perbuatan mulia dilakukan oleh orang-orang yang mulia jiwanya. Dan yang ketiga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memandang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak disembah atau menjadi tujuan beribadah, dengan tidak memperdulikan apa yang akan diterima atau diperolehnya. Lalu untuk yang kedua, yaitu pengertian amal soleh. Jadi dalam bahasa Indonesia, kata amal berarti perbuatan baik atau buruk. Kata soleh secara bahasa itu artinya baik. Dengan demikian, amal saleh secara bahasa artinya perbuatan baik. Secara istilah, amal soleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal atau rasional Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Firman Allah tentang amal soleh, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl. Nah, untuk jenis-jenis amal soleh itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu dari sisi perbuatan. Dari sisi perbuatan ada yang namanya amal jariah. Amal jariah adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara sukarela dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan balasan kebajikan atau pahala bagi orang yang melakukannya meskipun ia telah meninggal. Amal ibadah adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dari segi subjek pelakunya. Untuk dari segi subjek pelakunya ada yang namanya amal batiniah. Jadi amal batiniah itu adalah amal yang dilakukan oleh hati atau al-qalb. Amal batiniah meliputi perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Beberapa contoh di antara amal batiniah yang termasuk amal baik itu adalah seperti beriman,
Beriman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati keesaan Allah Subhanahu wa taala, adanya para malaikat, para rasul, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada hari akhirat serta meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersabar. Nah, bersabar ini merupakan kekuatan dan ketenangan hati dalam menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berniat sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tawakal. Tawakal ini menyerahkan segala usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan senang hati menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhlas. Ikhlas ini artinya yaitu menyucikan, menyatukan dan menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan yang dikerjakan dan merupakan suatu amalan hati yang sangat penting. Dan keenam itu adalah berani, tegar dan berpendirian. Lalu masih dari segi subjek pelakunya, yaitu amal lahiriah. Amal lahiriah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan anggota badan dan dapat diketahui melalui penglihatan atau pendengaran. Amal lahiriah dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama amal lahiriah melalui ucapan. Contohnya itu menasihati dalam hal kebajikan dan mencegah hal yang buruk, berbicara dengan pembicaraan yang baik, dan membaca Al-Quran. Yang kedua amal lahiriah. Amal lahiriah dengan anggota badan, contohnya menolong orang dalam melakukan kebajikan, melakukan jual beli sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menjenguk orang sakit, serta mengiringi jenazah ke kuburan. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu hakikat ibadah. Yang pertama itu tujuan hidup. Yang kedua, melaksanakan apa yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, ibadah sebagai cinta. Lalu setelah itu ibadah itu sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu takut. Itu kita takut melanggar aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada poin selanjutnya yaitu ruang lingkup ibadah. Nah, para ulama membagi ruang ibadah ini menjadi dua bagian, yaitu ibadah madhoh dan ibadah ghairu madhoh. Ibadah madhoh itu adalah ibadah yang mengandung dan mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala
secara semata-mata. Bentuk-bentuk atau jenis ibadah madoh itu antara lain, yang pertama itu bersuci atau taharah. Dalam syariat atau fikih Islam termasuk bentuk perbuatan atau amal yang sangat penting, karena bersuci merupakan salah satu keabsahan suatu ibadah. Yang kedua itu sholat, menurut bahasa atau etimologi itu berarti doa atau rahmat. Yang ketiga puasa atau syam. Puasa itu berarti menahan diri dari segala sesuatu. Lalu ada zakat. Zakat menurut bahasa berarti suci, sedangkan menurut syariat berarti memberikan sebagian atau qadar harta kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu yang terakhir itu ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ke tanah suci Makkah al-Mukarramah bagi yang mampu. Lanjut ke ibadah ghairu mahdah. Ini tuh juga disebut muamalah, yaitu ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bagaimana komitmen kita sebagai muslim? Untuk komitmen dalam ibadah, jadi ibadah itu merupakan puncak ketundukan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan tangga penghubung antara Al-Khaliq dengan makhluknya. Jadi kita harus berkomitmen dalam ibadah, karena tujuan hidup kita itu juga ibadah. Lalu komitmen dalam akidah. Akidah seorang muslim itu harus jelas dan benar sesuai tuntutan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Seorang muslim tanpa akidah yang benar itu tidak akan mampu membina dan merasakan komitmen terhadap Islam. Iman yang lemah akan mempengaruhi segala aktivitas seorang muslim dalam lini kehidupannya. Dan yang terakhir, komitmen dalam akhlak. Komitmen yang mulia itu adalah tujuan asasi dari risalah Islamiyah. Akhlak mulia harus dibuktikan dengan perbuatan dan merupakan buah dari iman. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan banyak kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.